Oke, kembali malam ini hari Jumat kita eh, melakukan komsel, kita kembali lagi belajar firman Tuhan secara sederhana. Karena sekali lagi firman Tuhan tetap harus kita pelajari, jadi kekuatan bagi kita, memberikan pengertian yang baru juga bagi kita. Karena pikiran kita juga perlu diisi oleh hal baik tentang firman Tuhan supaya bertambah. Tapi tetap saya mengajarkan dengan caranya sederhana supaya mudah dipahami oleh semuanya. Oke, kita mengawali dengan doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami anak-anak-Mu siap untuk belajar firman-Mu melalui sarana Zoom ini, Tuhan. Hanya kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik, jadi berkat bagi kami dan memberikan pengertian yang baru, sehingga kami dikuatkan iman kami, wawasan kami ditambah, dan kami melangkah dengan benar dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, yang lalu kita sudah menyelesaikan seri doa Bapa kami, sudah sampai bagian terakhir. Sekarang saya ajak untuk kita belajar eh, mengenai 10 hukum Taurat. Dan sudah pernah kalian belajar hal ini, mendengar hal ini waktu pelajaran agama, waktu di sekolah. Tapi sekarang kita akan mencoba untuk mempelajarinya. Apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Kalau belajar di sekolah, itu mungkin hanya untuk menghafal 10 hukum Taurat itu saja, kemudian kisah-kisah di baliknya, tapi tidak diuraikan satu persatu. Nah, kita melalui Zoom ini belajar untuk mempelajari satu persatu, supaya jadi berkat yang baik bagi kehidupan kita setiap hari. Oke, saya awali sebentar, saya share dulu ini. Ya, Sinta kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, Nara kelihatan ya. Oke. Eh, 10 hukum Taurat itu ada di kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai seterusnya. Itu tentang Musa menerima 10 hukum Taurat. Dan sebagai yang pertama, 10 hukum Taurat itu ya berarti ada 10. Yang pertama, saya bacakan Keluaran 20 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Artinya tidak boleh ada Allah lain selain Tuhan. Yaitu Tuhan yang hidup, Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Tidak boleh ada Allah yang lain. Nah, hukum Taurat itu dibuat oleh Tuhan untuk mengatur bangsa Israel supaya hidupnya tertib dan teratur. Nara pernah belajar hukum Taurat di sekolah Alfa Omega? Nara pernah atau lupa? Ada 10 hukum Taurat. Ya. Mengapa hukum Taurat ini dibuat? Karena bangsa Israel waktu itu baru bebas dari perbudakan bangsa Mesir. Jadi mereka ketika diperbudak di bangsa Mesir, mereka hidupnya dikekang, dipaksa, ditekan untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan mulai pagi sampai sore. Mereka bekerja paksa. Tapi ketika bebas, mereka seperti kuda liar yang lepas dari kandang. Tidak teratur semaunya sendiri. Karena itu, oleh Tuhan dibuat hukum Taurat untuk mengatur kehidupan mereka supaya tertib, supaya baik. Nah, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan pada Musa ketika Musa diajak naik ke Gunung Sinai selama 40 hari. Musa bertemu dengan Tuhan, kemudian Tuhan menuliskan di dua loh batu. Itu yang menulis jarinya Tuhan sendiri. Jadi batu, tiba-tiba Tuhan menggerakkan sesuatu sehingga tertulis sendiri. Jadi itu mengenai hukum Taurat, latar belakangnya. Dan hukum Taurat itu karena ada 10, yang 4 mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Yang 6 mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.
Jadi ada bagian yang vertikal ke atas, ada bagian yang ke samping, seperti bentuk salib. Ada yang ke atas, ada yang ke samping. Jadi ini mengenai hukum Taurat, untuk mengingatkan lagi bahwa hukum Taurat itu eh, dibuat oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan bangsa Israel supaya tertib dan teratur karena mereka lepas dari perbudakan supaya lebih tertib lagi. Pembelajaran yang pertama dari hukum Taurat untuk hukum Taurat yang pertama, hukum Taurat yang pertama itu kan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa yang bisa kita pelajari? Kak Sintan tak tolong bacakan Matius 4 ayat 8 sampai 10. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Matius 4 ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, pembelajaran pertama adalah bahwa hanya Tuhan yang patut disembah. Atau hanya Tuhan Yesus. Tuhan yang bernama Yesus yang patut disembah. Tidak ada yang lain. Dalam segala kondisi apapun, kita tidak boleh menyembah Allah lain yang ada di dunia ini. Itulah disebutkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hanya Tuhan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Dialah Tuhan yang harus kita sembah. Meskipun ada tawaran dalam bentuk apapun, jangan sampai hati kita goyah. Seperti Tuhan Yesus ditawari oleh iblis. Kalau kamu menyembah aku, semua dunia dan seisinya dengan kemegahannya akan jadi milikmu. Tapi Tuhan Yesus tidak mengikuti perkataan iblis. Dia kata bahwa kau harus sujud menyembah aku. Kau sujud menyembah Tuhan saja. Pada dia sajalah harus berbakti. Peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus dicobai. Ada tiga pencobaan. Ini cobaan yang ketiga. Dan jawaban Tuhan Yesus jelas dan tegas. Semua orang harus menyembah Tuhan. Khususnya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, apapun tawaran dunia, apapun terjadi, ingatlah bahwa satu-satunya jalan keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus. Dia yang patut kita sembah. Tidak ada hal-hal yang boleh menyaingi Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang berkata, kan semua itu Tuhan sama saja, tujuannya sama. Ya, tidak, tapi bahwa Tuhan Yesuslah jalan keselamatan. Kepada Dia saja kita harus menyembah, kita harus membaktikan diri. Itu poin pertama bahwa Tuhan Yesus yang patut disembah, bukan menyembah iblis atau pada yang lain. Yang kedua, apa makna dari jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Nah, kan ayat Keluaran 23, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nara dibuka Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Silakan, Nara. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup ini semestinya Tuhan Yesus yang harus menjadi pusat hidup kita yang utama. Kita harus memprioritaskan Tuhan lebih daripada yang lain. Karena itu, sebisanya mulai bangun pagi sampai tidur lagi malam. Jangan lupa untuk melibatkan Tuhan. Dengan apa? Berdoa. Pagi berdoa, Tuhan terima kasih saya sudah bisa bangun pagi. Kenapa? Ada banyak orang kalau pagi dia tidak bisa bangun. Karena sakit, ada di rumah sakit, bahkan ada yang tidak bisa bangun lagi karena sudah meninggal dunia. Mulailah hari dengan berdoa. Jangan lupa baca firman Tuhan.
dalam setiap aspek hidup kita. Libatkan Tuhan senantiasa. Mau makan berdoa, mau pergi berdoa, mau belajar atau mengerjakan sesuatu berdoa. Kalau di sekolah ada sesuatu yang tidak bisa, Nara bisa berdoa. Kak Sinta mengerjakan sesuatu kesulitan di pekerjaannya berdoa, Tuhan minta penyertaanmu. Tiba-tiba nanti akan ada pertolongan, ada hikmat. Oh iya, berarti harus begini. Oh berarti harus mengerjakan yang ini. Nanti akan ada pertolongan. Libatkan Tuhan. Jadi, poin yang kedua, kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang tidak mengutamakan Tuhan, tapi membuat Tuhan itu jadi yang alternatif. Yang satu minta pertolongan satu gagal, kedua pertolongan yang lain tidak berhasil, baru datang ke Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama. Poin yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa artinya? Bahwa Tuhan itu Esa. Esa itu apa? Satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Kak Sinta, ulangan 6 ayat 4. 6 ayat 4. Tetap ulangan. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Amin. Iya. Dalam bahasa Ibraninya disebut Ehad. Ehad itu satu-satunya atau Esa. Tuhan itu, Tuhannya orang Kristen, banyak yang berkata, oh Tuhannya orang Kristen itu tiga. Tidak. Tuhan itu tetap Esa. Esa itu satu saja. Tidak ada duanya. Jadi tidak ada yang menandingi. Tuhan itu tetap satu. Tuhan Esa itu seperti Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Tuhan satu. Tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menduakan. Jadi kalau ada yang bilang Tuhannya orang Kristen tiga, itu salah. Hal ini harus dipahami dengan baik supaya iman kita tidak salah dan tidak diombang-ambingkan. Enggak bingung. Oh iya ya, ternyata Tuhannya tiga. Ya tetap satu. Tuhan yang kita sembah bukan ada tiga. Disebut ada yang mengatakan Tritunggal. Tritunggal itu adalah tiga peranan tapi satu pribadi. Tetap satu. Eh, Peranan pertama sebagai Allah Bapa, itu pencipta alam semesta. Dia adalah Allah Bapa yang mengatur segala bumi dan isinya. Lalu kemudian ada peranan Allah Putra atau Allah Anak sebagai Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat kita. Terus Tuhan Yesus tugasnya di bumi tidak lama, hanya 33,5 tahun. Kemudian ada Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus sebagai penghibur. Jadi semua ada peranannya tapi pada satu pribadi. Sama seperti kalau Kak Sinta di rumah sebagai anak, kemudian di tempat pekerjaan dia sebagai seorang karyawan, kemudian hari Minggu jadi pengajar sekolah minggu. Nara pun juga gitu, di rumah jadi anak, di sekolah jadi murid, kemudian hari Minggu jadi murid sekolah minggu. Loh, berarti Nara ada tiga? Tidak, tetap satu, tapi tiga peranannya yang berbeda. Karena itu pada bangsa Israel ditekankan Tuhan itu Esa, satu-satunya. Tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menduakan. Jadikan Tuhan, pesan yang saya sampaikan dari pembelajaran ini adalah jadikan Tuhan sebagai satu-satunya, yang pertama dan yang utama dalam hidup kita. Oke, itu pembelajaran singkat malam hari ini. Sharingnya adalah, pernahkah dalam hidup kalian, baik Sinta maupun Nara, mengalami situasi yang sulit, lalu berdoa kepada Tuhan, dan tiba-tiba ada pertolongan? Ini bukan pas bangun pagi, tapi mungkin pas situasinya menghadapi situasi yang sulit, tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa mengerjakan. Terus ingat, oh ya Tuhan, tolong saya supaya bisa mengerjakan ini. Tuhan, tolong saya supaya bisa menyelesaikan tugas ini atau apapun. Mungkin pas di rumah, atau di tempat kerja, di sekolah, atau di jalan misalkan. Kadang-kadang kalau di jalan kita ini kesasar. Dari saya cerita dari saya dulu saja. Saya sharing dari saya, sambil Nara berpikir, Sinta juga menyiapkan. Satu kali saya itu dalam perjalanan mau
menuju ke satu tempat. Ada tugas di tempat itu. Tapi saya itu tidak tahu dengan jelas lokasinya di mana. Kalau buka map, bingung juga. Buka Google Map, bingung arahnya. Saya berdoa, Tuhan, minta pertolongan ini arahnya kemana. Supaya saya tidak salah. Waktu itu kalau tidak salah, saya lewat jalan namanya Jalan Mer. Mau menuju ke Mulyorejo, dekat Kenjeran sana. Tiba kayak dituntun. Terus, kemudian belok kanan. Apalagi saya pernah dalam perjalanan naik sepeda motor, pertama kali saya naik sepeda motor ke luar kota, ke kota Madiun. Kan jauh, saya belum pernah. Tuhan ini bagaimana? Belok kiri apa belok kanan? Saya berdoa. Dan tiba-tiba di hati ini ada kayak suara belok yang kanan. Ketika saya ikuti, ternyata benar. Ada petunjuk lagi, Madiun. Dan saya teruskan. Berarti saya tidak salah mengambil langkah. Dan seterusnya, sehingga ketika saya berdoa ada kesulitan, Tuhan menolong. Satu kali juga dalam perjalanan ke Madiun, ya sudah sering ke Madiun, tapi satu kali tiba-tiba sepeda motor saya berhenti, bensin masih ada. Tapi kenapa ini sudah malam jam 7, tidak ada bengkel, ini dilewati sawah-sawah, ada bengkel, nggak ada yang menolong. Saya berdoa Tuhan Yesus supaya sepeda motor ini bisa berjalan lagi, karena masih jauh Tuhan dan ini sudah malam. Setelah saya berdoa, saya nyalakan lagi sepeda motornya, bisa. Akhirnya, padahal sebelumnya 10 menit, 15 menit dinyalakan tidak bisa. Puji Tuhan, akhirnya sepeda motor bisa sampai ke tujuan dan aman. Tuh. Nara, ada contoh? Kamu mengalami kesulitan terus berdoa, tiba-tiba Tuhan menolong. Pas mengalami apa? Di sekolah mungkin? Kak Cinta dulu. Silakan, nanti coba Nara sambil menyiapkan. Pernah mengalami situasi yang sulit? Pernah juga, pasti pernah. Ya, gimana itu? Contohnya? Eh, saya pernah nabrak mobilnya orang, Oh iya, Kak. Terus? nggak sengaja ke gas gitu terus nabrak belakangnya. Mm-mm. Biasanya saya pasti takut ada, maksudnya nggak bisa lari sih langsung lurus gitu. Cuman apa namanya saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong saya. Terus ya lancar aja Pak selesai. Saya minta maaf. Ya maksudnya Ya, yang biasanya nggak seberani itu ngomong, akhirnya ya saya datengin orangnya. mobilnya berhenti memang. Atau di Orangnya jalan. berhenti. Orangnya berhenti Pak. Orang Ya lah Pak. ya. Waktu itu mobilnya memang diparkir berhenti atau memang mobilnya di Oh jalan? enggak, jalan. Lagi Oh, jalan. oh sama tuh, Sama jalan. sama-sama jalan. Terus mobilnya akhirnya berhenti. Kamu minta maaf. Iya. Orangnya bilang Orangnya gimana? turun. Ah, Orangnya turun ya Pak. iya. Marah-marah. Enggak, diem aja. Terus Wah, saya bilang, iya Pak, enggak ada rusak. Saya minta maaf. Terus orangnya pergi. orang itu. Itu, itu pertolongan Tuhan. Di saat situasi yang tidak terduga. Memang salah, tapi karena minta tolong Iya. sama Tuhan, belas kasihan Tuhan melihat. Oke, luar biasa. Nara, ada sesuatu? Contoh? Waktu ulangan. Hmm, gimana itu? Berdoa. Waktu ulangan berdoa. Terus setelah itu gimana? Setelah berdoa Bisa ngerjain. bisa ngerjain. Iya, seperti sering kali begitu. Tidak terduga, mungkin ada yang terlewatkan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Oh, jawabannya tiba terlintas. Oh, ini jawabannya. Cuma terlupakan sebelum. Iya, puji Tuhan. Itu yang kita pelajari hari ini bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Tuhan menginginkan kita menjadikan Dia yang terutama. Yang pertama,
dan yang terpenting dalam hidup kita. Sehingga dalam situasi yang paling sulit, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan pertolongan bagi kita. Itu yang sharing kita pada malam hari ini. Yang lalu yang berdoa Nara ya. Sekarang Kak Cinta, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu kami bisa menyelesaikan konsel pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati Pak Okti yang telah mengajar kami. Ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima